Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Regina Putri dari program studi D3 Akuntansi kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan contoh transaksi-transaksi pada perusahaan dagang. Nah, di sini sudah terdapat contoh soalnya yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan posting ke dalam buku besar. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya, berikut transaksi perusahaan jasa Winiwani per Desember 2020 yang didirikan Nyonya Sepia. Desember tanggal 1, Nyonya Sepia menyetor uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 100 juta. Maka pada jurnal umum dicatat tanggal 1 Desember dengan uraian kas pada modal Nyonya Sepia sebesar 100 juta. Desember tanggal 3, pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 10 juta ke toko Cahaya Murni. Pada jurnal umumnya dicatat tanggal 3 Desember dengan akun peralatan kantor pada utang usaha sebesar 10 juta. Desember tanggal 5, membayar biaya iklan sebesar 450.000 untuk bulan Desember 2020. Maka dicatat dalam jurnal umum tanggal 5 Desember dengan akun beban iklan pada kas sebesar 450.000. Kemudian Desember tanggal 11, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1 juta secara kredit dari toko Tunas Putra. Maka dicatat pada jurnal umum tanggal 11 Desember dengan akun perlengkapan kantor pada utang usaha sebesar 1 juta. Desember tanggal 15 telah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko Permata dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 5 juta. Pada jurnal umum, maka dicatat tanggal 15 Desember dengan akun piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Mengapa masuk ke dalam piutang usaha? Karena transaksi ini difakturkan, artinya ini dibayar secara kredit. Soal Desember tanggal 16, pendapatan atas jasa sebesar 2 juta dari pelanggan. Maka jurnal umumnya adalah tanggal 16 Desember dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Desember tanggal 17 membayar sebagian utang sebesar 5.500.000 atas pembelian peralatan kantor ke toko Cahaya Murni tanggal 3 Desember. Maka pada jurnal umum dicatat tanggal 17 Desember dengan akun utang usaha pada kas sebesar 5.500.000. Desember tanggal 19 menerima uang atas penyelesaian jasa kepada toko Munja sebesar 4 juta. Pada jurnal umum dicatat tanggal 19 Desember dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 4 juta. Tanggal 22 Desember menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Permata sebesar 2.500.000. Maka di jurnal umum dicatat pada tanggal 22 Desember dengan akun kas pada piutang usaha sebesar 2.500.000. Tanggal 24 Desember membayar biaya perjalanan dinas sebesar 1 juta. Pada jurnal umum dicatat tanggal 24 Desember dengan akun beban perjalanan dinas pada kas sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 25 Desember membayar biaya telepon dan listrik sebesar 1 juta untuk bulan Desember. Pada jurnal dicatat tanggal 25 Desember dengan akun beban listrik dan telepon pada kas sebesar 1 juta. Tanggal 27 Desember membayar gaji pegawai sebesar 5 juta pada bulan Desember. Maka jurnalnya tanggal 27 Desember dengan akun beban gaji pada kas sebesar 5 juta. Dan yang terakhir tanggal 31 Desember
Nyonya Sepia mengambil kas perusahaan sebesar 2.300.000 untuk keperluan pribadinya. Maka pada jurnal umum dicatat tanggal 31 Desember dengan akun pref pada kas sebesar 2.300.000. Kemudian ditotal keseluruhan dari debit dan kredit dan mendapatkan hasil 139.750.000. Dan yang kredit juga 139.750.000. Kemudian dari jurnal umum ini kita dapat mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, untuk tampilan buku besarnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Untuk akun kas ini ada beberapa transaksi yang masuk dan keluar. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, modal Nyonya Sepia sebelah debit sebesar 100 juta dan saldonya sebelah debit sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 5, beban iklan sebelah kredit 450.000 dan saldonya sebelah debit sebesar 99.550.000. Pada tanggal 16 Desember, pendapatan jasa sebesar 2 juta sebelah debit dan saldonya bertambah sebesar 101.550.000. Pada tanggal 17 Desember, utang usaha sebelah kredit sebesar 5.500.000 mengurangi saldo menjadi 96.050.000. Tanggal 19 Desember, pendapatan jasa sebesar 4 juta sebelah debit dengan saldo yang bertambah sebesar 100.050.000. Tanggal 22 Desember, piutang usaha sebesar 2.500.000 sebelah debit menambah saldo menjadi 102.550.000. Pada tanggal 24 Desember, beban perjalanan dinas sebesar 1 juta sebelah kredit mengurangi saldo menjadi 101.550.000. Tanggal 25 Desember, beban listrik dan telepon sebesar 1 juta mengurangi saldo menjadi 100.550.000. Yang tanggal 27 Desember, beban gaji sebesar 5 juta mengurangi saldo menjadi 95.550.000. Dan yang terakhir tanggal 31 Desember, yaitu prive sebesar 2.300.000 mengurangi saldo menjadi 93.250.000. Yang kedua, akun piutang usaha. Pada tanggal 15 Desember, pendapatan jasa sebesar 5 juta sebelah debit dan saldonya 5 juta sebelah debit. Tanggal 22 Desember, akun kas sebesar 4 juta sebelah kredit mengurangi saldo menjadi 1 juta. Akun perlengkapan kantor. Tanggal 11 Desember, utang usaha sebesar 1 juta sebelah debit dan saldonya, perlengkapan kantor tanggal 1 Desember, utang usaha sebesar 1 juta sebelah debit dan saldonya 1 juta sebelah debit. Peralatan kantor tanggal 3 Desember, utang usaha sebesar 10 juta sebelah debit dan saldonya 10 juta sebelah debit. Kemudian akun utang usaha, tanggal 3 Desember, peralatan kantor sebelah kredit 10 juta dan saldonya 10 juta sebelah kredit. Tanggal 11 Desember, perlengkapan kantor senilai 1 juta sebelah kredit menambah saldo menjadi 11 juta. Tanggal 17 Desember, kas sebesar 5.500.000 sebelah debit dan mengurangi saldo menjadi 5.500.000. Kemudian akun modal Nyonya Sepia, tanggal 1 Desember, kas sebelah kredit sebesar 100 juta dan saldonya 100 juta sebelah kredit. Pref Nyonya Sepia, tanggal 30 Desember, kas pada debit sebesar 2.300.000 dan saldonya pada debit sebesar 2.300.000. Akun pendapatan jasa, tanggal 15 Desember, piutang usaha sebelah kredit sebesar 5 juta dan saldonya sebelah kredit sebesar 5 juta.
Tanggal 16 Desember, kas sebelah kredit sebesar 2 juta dan menambah saldonya menjadi 7 juta. Tanggal 19 Desember, kas sebelah kredit sebesar 4 juta dan menambah saldonya menjadi 11 juta. Beban iklan, tanggal 5 Desember, kas sebelah debit sebesar 450 dan saldonya sebesar 450. Akun beban perjalanan dinas tanggal 24 Desember, kas sebesar 1 juta di sebelah debit dan saldonya sebesar 1 juta di sebelah debit. Untuk akun beban listrik dan telepon, tanggal 25 Desember, kas di sebelah debit sebesar 1 juta dan saldonya sebesar 1 juta di sebelah debit. Yang terakhir, akun beban gaji tanggal 27 Desember, kas di sebelah debit sebesar 5 juta dan saldonya ada di sebelah debit juga sebesar 5 juta. Nah, untuk akun-akun yang ada di dalam buku besar ini, beserta nominalnya, didapat dari jurnal umum. Dari jurnal umum ini diposting ke buku besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.